Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsai. Jumpa lagi dengan saya, Kapten Bonsai Nusantara. Pada konten kali ini kita akan melaksanakan program lanjutan untuk Premna ceratifolia yang saya okulasi dengan Premna microphylla wahong dengan sanjang. Ini sudah saya laksanakan dan sudah tumbuh dengan subur, tapi masih ada beberapa batang yang akan saya okulasi lagi karena kebetulan tumbuh di tempat yang bagus untuk dilaksanakan okulasi untuk menambah percabangannya. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan bersama. Pertama-tama kita laksanakan pruning hingga 90% dari daun-daunnya kita habiskan untuk mempermudah nanti dalam proses selanjutnya. Selain itu, dengan pruning ini juga nanti akan menghasilkan daun-daun yang lebih kecil dan segar. Dan otomatis jika ada hama yang menempel pada daun-daun ini akan terbuang dengan sendirinya oleh pemangkasan ini. Selain itu, saya pangkas juga anak cabang yang ada pada cabang-cabang ini, karena kalau saya anak cabang yang tumbuh saat ini itu nanti kalau kita biarkan besarnya akan tidak jauh berbeda dengan cabang utamanya, sehingga kalau saya mengharapkannya adalah anak cabang itu tumbuh nanti setelah pengepresan. Jadi setelah dari pengepresan itu dia akan tumbuh tunas baru. Dari tunas baru itulah kita jadikan anak cabang berikut nanti perantingannya. Selain itu, karena memang cabang-cabang ini masih saya loskan, sehingga dengan pemotongan anak-anak cabang ini akan mempercepat pembesaran dari cabang ini. Jadi dengan dipotongnya anak-anak cabang memaksimalkan nutrisi ini untuk pembesaran dari cabang itu sendiri. Sebelum kita laksanakan wiring, kita laksanakan okulasi antara wahong dan sanjang ini. Kita ambil potongan batang sanjang, kita potong kurang lebih 4 cm. Kemudian kita kupas sebagian kambiumnya berbentuk huruf V, kurang lebih sepanjang 1,5 cm. Lalu kita potong batang yang dari wahongnya, kemudian kita belah, dan sanjang ini kita sisipkan di antara belahan tersebut. Kemudian diikat. Kalau saya menggunakan ikat yang biasanya untuk plastik yang untuk menyambung pipa itu, isolasi putih itu, karena saya gunakan itu karena dia sifatnya elastis. Jadi kita bisa mengikatnya dengan kencang, dengan rapat, tapi tidak merusak dari batang itu sendiri. Setelah diikat, kita sungkup dengan plastik supaya tidak terjadi pengeringan. Jadi penyungkupan ini untuk membantu mengurangi penguapan.
kita laksanakan langkah yang sama terhadap batang yang akan diokulasi. Kita potong untuk seperti huruf V pada batang sancangnya, kita belah pada batang wahongnya, kemudian kita sisipkan, diikat, dan kemudian disungkup. Setelah okulasi selesai, kita lanjutkan dengan pengawatan. Jadi kita kawat satu persatu setiap cabangnya. Jadi kita kawat dulu semuanya supaya nanti dalam pembentukannya kita lebih enak. Jadi tidak selesai pengawatan langsung dibentuk, baru dilanjutkan pengawatan lagi baru dibentuk. Itu akan membuat kita tidak fokus terhadap bentuk yang akan kita buat dalam bonsai ini. Jadi semuanya kita wiring dulu. Setelah selesai baru nanti kita lanjutkan dengan pembentukan gerak batangnya menyesuaikan dengan gerak dasarnya. Kebetulan gerak dasarnya tidak berbentuk liukan yang ekstrim. Jadi ini mungkin lebih cocok seperti bentuk yang formal. Jadi tekukannya hanya sekadar untuk mengarahkan dan sedikit ada liukan lah, setidaknya ada pergerakan, tidak kaku. Seperti kita ketahui bersama, batang sancang yang masih muda, kambiumnya relatif lebih mudah terkelupas. Sehingga kita laksanakan wiringnya dengan hati-hati dan menggunakan ukuran yang sesuai dengan besar batangnya. Jadi kita gunakan yang pokoknya di saat sudah ditekuk, cabang yang kita tekuk itu tidak kembali lagi, itu sudah cukup. Jadi tidak perlu terlalu besar, karena kalau terlalu besar juga dikhawatirkan cabang yang kita lilit itu justru kalah dengan kawatnya. Setelah pengawatan selesai, kita lanjutkan dengan penekukan dari cabang-cabang yang sudah kita lilit dengan kawat tadi. Kita bentuk sesuai dengan keinginan kita. Penekukan jangan langsung ekstrim. Jadi kita tekuk perlahan-lahan, jadi supaya dia menjadi lentur dan
cabang yang kita tekuk tidak kaget sehingga dia tidak patah dan kambiumnya juga tidak terkelupas. Demikian tadi konten kita kali ini, sahabat bonsai. Jika dirasa bermanfaat, silakan share, like, dan komen. Saya juga sangat berterima kasih bagi sahabat bonsai yang baru menemukan channel ini untuk subscribe dan klik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan konten-konten berikutnya. Salam hormat saya, Kapten Bonsai Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.